dan bisa berjumpa kembali hari ini. Salam sehat ya buat semua. Kembali bersama kami, The Puppet Show, dalam program 100 Hari Berdoa Sedunia untuk Anak-anak, hari yang ke-92. Oh ya Pit, mana ya teman-teman kita yang lain? Mana ya? Bentar, aku panggil ya. Johan, Feral, Meme, yuk gabung, acara kita sebentar lagi dimulai. Siap, aku datang. I am coming. Ini aku. Semangat ya teman-teman. Pasti dong. Oh ya Velita, aku lupa nanyain tadi, apa sih topik kita hari ini? Nah, teman-teman, dari tadi tuh aku udah pengen bilang, tapi karena belum lengkap jadinya belum aku kasih tahu deh. Sepertinya ada yang spesial nih Velita. Iya ya, nggak kayak biasanya. Kasih tahu dong. Oke, pasti aku kasih tahu lah. Teman-teman, hari ini tuh emang spesial banget deh. Karena topik kita hari ini adalah pesan rohani yang ditulis oleh Ketua Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia, yaitu Pendeta Mark Finley. Nah, temanya adalah kita tahu bagaimana akhir kisah ini. Teman-teman, aku pengen loh kenalan sama Pendeta Mark Finley. Aku juga. Berdoa deh kita, siapa tahu Tuhan mengirimkan Pendeta Mark Finley untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Amin, amin. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Tapi nyanyi dulu yuk. Yuk, yuk! Yesus datang, Yesus datang, kumpulkan permata, anak-anak lapar mata yang bercahaya, seperti bintang di langit, anak-anak percaya, selamanya percaya di kerajaannya. Anak kecil yang cinta penebus, sangat indah dan berharga di hati Yesus. Seperti bintang di langit, anak-anak percaya, selamanya percaya di kerajaannya. Puji Tuhan, senang ya. Oke, sekarang duduk manis ya. Siap untuk belajaran kita pagi ini ya. Sebuah pesan rohani dari Bapak Mark Finley untuk kita semua ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Teman-teman, salah satu dari alasan terbesar mengapa kita tidak perlu hidup selamanya dalam ketakutan, ditelan dengan kekhawatiran dan kegelisahan adalah karena kita tahu bagaimana kisah ini berakhir. Kita tahu bahwa bukan penyakit yang akan mengeluarkan perkataan terakhir, tetapi Kristus. Kita tahu bahwa virus corona atau virus lainnya, bencana alam, malapetaka, atau perang nuklir tidak akan membinasakan semua kehidupan di planet bumi. Kita memegang janji kedatangan Yesus kembali. Kita melihat kelaparan, kita melihat gempa bumi, kita melihat kesulitan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Kita melihat meningkatnya kemungkinan terjadinya perang nuklir dan potensi terjadinya bencana nuklir. Kita melihat perubahan iklim. Kita melihat banyak sekali penyakit sampar mengambil nyawa ribuan orang. Teman-teman, kita melihat hal ini
tetapi kita memiliki sebuah pengharapan yang menyanggupkan kita untuk bertahan dalam waktu-waktu kehidupan yang paling berat sekalipun. Ada keyakinan yang membuat kita melewati hal-hal ini. Karena kita membaca di pasal terakhir dari Alkitab, kita sudah tahu bagaimana akhir dari kisah ini. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5, Yohanes menulis, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabukan atau ratap nangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru." Bersama-sama dengan Rasul Paulus, kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Kita adalah umat Advent dan kita tidak melupakan warisan kita. Kristus akan datang kembali dan akan datang segera. Jika kita melupakan visi kita untuk menantikan kedatangan Kristus, kita akan kehilangan pengharapan kita. Kita adalah umat Advent. Kita memandang melampaui masa kini terhadap apa yang akan terjadi. Kita memandang melampaui hari ini dan melihat kepada hari esok. Kita memandang melampaui penyakit pada kesehatan. Kita memandang melampaui wadah penyakit yang sedang beredar di udara kepada udara murni di mana tidak ada lagi wabah penyakit. Dalam bencana-bencana alam yang semakin meningkat, pergolakan politik, ketidakpastian ekonomi, dan wabah penyakit yang mengamuk, kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan kita. Walaupun bukan Tuhan yang menyebabkan bencana-bencana ini, Ia memiliki sebuah tujuan dengan mengizinkanlah hal itu terjadi. Ia sedang memanggil kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Ia memanggil kita untuk bertelut meliput lutut kita. Ia memanggil kita kepada sebuah kehidupan berdoa yang lebih mendalam dari sebuah pengalaman pendalaman Alkitab yang lebih berharga. Ia sedang menyingkapkan kepada kita bahwa tidak ada kepastian apapun di dalam dunia yang kita tinggali saat ini. Kristuslah kepastian kita, ialah keamanan kita, ialah juru selamat kita, penebus kita, pembebas kita, raja kita yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh virus ini ketika kita menyaksikan wabah ini menyebar begitu cepat? Teman-teman, virus ini memanggil kita untuk sadar bahwa dunia ini bukanlah segala-galanya bagi kita. Kristus sedang berbicara pada teman-teman dan kepada saya bahwa hidup kita ini rapuh. Setiap dari kita hidup dalam tubuh duniawi yang rapuh ini. Tetapi di atas hal itu ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang, dan itu adalah kemuliaan Kristus. Ada sesuatu yang berharga melampaui hidup ini, dan itu adalah Yesus Kristus. Izinkan Dia untuk memenuhi hati kita, untuk menyingkirkan semua ketakutan kita, memperkuat keputusan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk kedatangannya yang segera. Dan sementara tahun-tahun kekalahan bergulir akan membawa pernyataan akan Allah dan Kristus makin kaya dan makin mulia. Sementara pengetahuan bertambah, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari tentang Allah, semakin besar keagungan mereka terhadap karakternya. Baiklah teman-teman, mari kita lihat nasihat firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini terdapat dalam Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga
dan yang di bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Teman-teman, ambillah waktu pada hari ini untuk mencari semua ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan pengharapan besar akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan janji-janji yang berhubungan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Pilihlah beberapa ayat untuk dihafalkan, dan biarlah kesadaran akan kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita memenuhi hari-hari kita dengan harapan, sukacita, dan kepastian di dalam Yesus. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, apakah kita menyadari betapa luar biasanya pengharapan yang kita miliki sebagai umat Advent yang percaya? Apakah Anda melihat bahwa tidak ada suatu pun di dalam dunia ini yang dapat menjatuhkan kita selama kita tetap memandang kepada Kristus dan janji-janjinya? Apakah Anda mau berjalan melewati pandemi ini dan setiap hari yang akan datang dengan keyakinan penuh akan janji-janji Tuhan yang besar yang akan memberikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk selama-lamanya? Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah pertikaian besar telah berakhir. Dosa-dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah dibersihkan. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam semesta. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya, dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan sukacita yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih. The Great Controversy, Kemenangan Akhir, halaman 678. Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini dan untuk firman pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk anak-anak dari keluarga Advent yang menyimpan dari jalan yang benar atau berada di dalam kebingungan dan pemberontakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-temanku, The Puppets, Verlita Adelio, Mimi, juga teman-teman semua di rumah. Mari kita saling mendoakan ya, khususnya dalam keluarga kita masing-masing untuk selalu menjaga warisan iman kita. Kita menjadi anak-anak yang setia sampai Yesus datang nanti. Setuju. Oke teman-teman, Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa dalam Podcast besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.